Matahari yang baru beranjak dari peraduannya merupakan waktu yang tepat bagi Omang Komarudin untuk melanjutkan terapinya. Bapak satu anak ini mengaku telah 3 kali terserang stroke di usianya yang menginjak 75 tahun. Pengobatan secara medis pernah dilakoninya, namun tidak ada perkembangan yang berarti hingga ia sempat putus asa. Sampai suatu saat ia diperkenalkan dengan terapi lintah. Setelah menjalani terapi pertamanya, pria yang berprofesi sebagai guru ngaji ini langsung merasakan banyak perubahan. Dari sebelumnya ia hanya bisa terbaring, namun kini sudah bisa duduk normal. Selain di kepala, 2 ekor lintah juga diletakkan di punggung Omang. Sementara 1 ekor diletakkan di bagian pelipisnya. Tak lupa Midin Muhyiddin sang terapis lintah menyelipkan tisu agar lendir yang keluar dari tubuh lintah tidak menetes. Sabar dan cekatan, ia memeriksa lintah yang sudah menempel di tubuh pasiennya. Awalnya sebenarnya dari penyakit orang tua sahabat saya yang diterapi dengan lintah, kemudian hasilnya cukup signifikan. Dan kebetulan saya senang suka mempelajari teknik-teknik pengobatan tradisional dan akupunktur ya. Dari situ saya coba aplikasikan lintah dan ternyata hasilnya luar biasa. Pasien terapi lintah di klinik Jalan Haji Bona, Limo, Depok ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja. Wanita pun kerap datang dengan berbagai keluhan. Awal-awalnya sih kayak semacam jerawat gitu ya, dikit gitu kecil. Tapi makin lama makin membesar, kayaknya kan risih kan kalau misalnya ini. Terus pergi ke dokter, dokter bilang ini harus dioperasi. Awalnya Saripah sempat ragu karena melihat lintah yang berlendir dan menurutnya sangat menjijikan. Perasaannya geli, takut banget gitu kan, maksudnya ditutupin pakai sapu tangan. Tapi lama-lama ini sama Pak Midin di tapping supaya rasa takutnya hilang. Gitu. Ya lama-lama ya alhamdulillah bisa hilang, berani. Hasil terapi pertama yang sangat memuaskannya membuat ibu 2 anak ini akhirnya memilih terapi lintah untuk menyembuhkan penyakitnya. Pasien selanjutnya yang harus diterapi Midin hari itu adalah Win Ramina. Pria berdarah Minang ini mengeluh menderita penyakit semacam bisul yang muncul di kakinya. Hal ini jelas sangat mengganggu karena profesinya sebagai supir taksi. Dua ekor lintah langsung menyedot darah kotor di sekitar luka di kaki pria berusia 48 tahun ini. Masing-masing lintah diperkirakan menyedot darah kotor hingga 5 cc. Setelah lintah terlepas, darah biasanya tidak langsung berhenti. Kalau kata Midin, itu biarin keluar. Soalnya kelenjar-kelenjar dari lintah itu kan keluar sekitar 3 jam atau 4 jam. Nah, nanti dia kan ketemu darah merah sama darah putih. Dia akan berhenti sendiri. Terapi lintah di klinik NH sudah dijalani Midin sejak tahun 2008. Untuk terapi, lintah yang baik memiliki beberapa kriteria. Usia lintah yang bagus itu sebenarnya kita ukuran dari lintahnya yang siap untuk digunakan untuk terapi itu yang berukuran 5 sampai 7 cm. Itu biasanya lintah umur 6 bulan.
Dalam satu hari, klinik lintah ini bisa menangani 3 hingga 5 pasien. Midin mengaku selalu mendapatkan kepuasan batin ketika berhasil menyembuhkan keluhan penyakit pasiennya dengan menggunakan lintah-lintahnya. Lintah selama ini dikenal sebagai hewan tak bertulang yang bagi sebagian orang sangat menjijikan. Bahkan masyarakat juga beranggapan jika hewan ini tidak memiliki kegunaan apa-apa selain menghisap darah sebagai makanan utamanya. Bahkan ada yang mengatakan jika lintah sama dengan pacet yang hidup di hutan. Sebenarnya lintah tidak bisa hidup tanpa air, sedangkan pacet hidupnya di dedaunan daerah pegunungan. Hal inilah yang menjadi pembeda antara lintah dengan pacet. Sebenarnya di balik wujudnya yang menjijikan, lintah memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Keunggulan dari lintah Hirudomanilensis ini, dia mempunyai zat hirudin yang banyak, zat anestesi, dan sebenarnya lintah itu sendiri mempunyai 15 zat kimia alami yang berguna untuk kesehatan. Ya, di antaranya hirudin tadi yang berfungsi untuk mengagregasi platelet atau menghancurkan atau mengencerkan bekuan-bekuan darah yang mengendap di tubuh. Di dunia pengobatan modern, lintah telah dijadikan salah satu alat pengobatan. Bahkan lintah yang diternakan dipercaya lebih terjamin kebersihannya. Salah satu alasannya minimal sebulan sekali air di kolam penampungan diganti. Dari segi anatomi tubuh, lintah memiliki 2 sisi yang berfungsi sebagai alat hisap sehingga bisa menempel di berbagai permukaan. Namun hanya satu bagian saja yang berfungsi sebagai alat hisap darah dan disebut sebagai anterior sucker. Dia itu di dua ujung lintah itu ada penghisap dua-duanya, mulut sama ekornya. Dua-duanya nempel, cuman yang gigit itu cuma mulutnya aja. Gitu. Lintah sebenarnya masih kerabat dekat dengan cacing tanah. Dia memiliki 32 otak. Lintah diperkirakan pertama kali digunakan sebagai pengobatan di India pada tahun 1000 sebelum Masehi. Budidaya